Gue selalu mencoba untuk ngingetin lagi ke diri gue sendiri bahwa memang prioritas itu ya pasti anak-anak dan suami dulu gitu. Maksudnya jangan ngebandingin diri sama orang lain gitu. Kalau kita ngebandingin diri sama orang lain kan nggak bisa ngeliat kan. Sebenarnya apa sih yang positif dari diri kita sendiri gitu kan. Gue tuh banyak belajar dari Raffi gitu. Kalau gue sendiri sih jujur kayaknya gue akan di rumah aja kalau gue nggak nikah sama dia. Gue kayaknya mager anak kayak gitu. Tapi memang dia yang selalu menginspirasi terus kayak ngingetin gue untuk kalau ada kesempatan itu nggak datang 2 kali. Hai teman-teman semua, selamat datang di Ngobrol Sore Semaunya bersama gue Putri Tanjung yang hadir di platform cxomedia.id dan pastinya di YouTube CXO Media. Seneng banget bisa menyapa teman-teman lagi setelah sekian lama dan makin seneng lagi karena di episode kali ini gue hadir bersama MS Glow dengan campaign baiknya untuk membangun kesadaran masyarakat tentang manfaat mencintai diri sendiri dan menebar kebaikan dengan sesama. Setelah sukses dengan batch pertama, MS Glow pun siap untuk kembali menebar kebaikan yang bersinar dengan menghadirkan program Berkah Kejutan Umroh MS Glow Batch 2. Dan cukup dengan beli produk MS Glow apa saja melalui seller resmi MS Glow yang bisa kalian cek di www.msglowid.com, kamu berkesempatan untuk bisa berangkat umroh atau bisa memberangkatkan orang yang kamu sayang secara gratis. Program Berkah Kejutan Umroh MS Glow Batch 2 dibuka sampai dengan tanggal 21 Juni 2022 dan Berkah Kejutan Umroh MS Glow kabar baiknya akan diadakan rutin dan info lengkapnya langsung aja cek ke official account MS Glow di @msglowbeauty. Dan hati-hati penipuannya guys. Dan hari ini spesial banget Ngobrol Sore Semaunya kedatangan sosok wanita inspiratif, seorang public figure yang sebelumnya juga udah pernah nih datang di Ngobrol Sore Semaunya. Langsung aja kita sambut Nagita Slavina. Wow, ini kantornya baru. Aku tuh sebenarnya kaget kemarin ditawarin, mau ngobrol-ngobrol lagi nggak acara ini apa namanya lupa? Ngobrol sore semaunya. Ngobrol sore semaunya. Gue kan pelupa ya. Iya, nggak apa-apa. Ngobrol sore semaunya itu yang acaranya Putri Tanjung. Lah, bukan ini kemarin udah Itu gitu. 2020 Nggak, ya? itu udah lama banget katanya gitu. Bahkan lu belum hamil kan? Bahkan gue belum hamil dan lu Belum nikah. Belum Iya, ketemu. iya, belum ketemu bahkan. Iya, belum ketemu sama suami gue. Ternyata memang kadang-kadang kita tuh nggak sadar ya kayaknya baru kemarin tapi sebenarnya udah lama dan udah banyak yang terjadi gitu. Iya, benar. That's why kita harus catch up karena banyak banget. Apa yang berubah dari Mbak Gigi selain punya Rayanza? Banyak lah ya, kan adjustmentnya beda sekarang kan. Anak 1 sama anak 2 pasti jauh gitu, ditambah lagi kerjaan. Terus ya semuanya lah gitu, kayak mulai dari boyo, terus kayak mau gak mau tuh kayak ya kalau orang bilang iya harus percaya diri ya tetap harus percaya diri, tapi kan struggle-nya ada gitu di saat kita hamil, abis itu melahirkan, menyusui, terus harus tampil, harus ini gitu-gitu tuh kayak insecure. Iya ada, maksudnya ada saatnya kita kayak insecure tapi ya tetap harus harus. Tapi lebih insecure gitu waktu hamil pertama, hamil kedua? Kalau dulu insecure-nya nggak maksudnya kalau dulu tuh nggak dipikirin, tapi ternyata sekarang maksudnya bukan berarti nggak juga ya. Iya. Tapi kalau sekarang lebih kayak ya udah gue insecure tapi ya udah nggak apa-apa gitu. Maksudnya ya tetap aja gue tetap harus jalanin pekerjaan, tetap harus gimana cara semaksimal mungkin lah, tetap harus percaya diri gitu. Tapi lo lebih emosional yang ini ya? Kayak gue liat di TikTok lo nangis terus. Enggak, hamilnya gue nangis. Oh, okay. Hamil yang Rayanza. Hamil yang Rayanza gue tuh sensitif banget. Kayak pokoknya denger lagu nangis, nonton ini nangis gitu. Nangis emosional gitu. Ya bawaannya. Emosional banget. Jadi apalagi gue jadi inget kemarin karena abis nonton konser terus kayak, jadi waktu hamil Rayanza, gue tuh setiap dengar ada satu lagunya Nadine Amiza si bertaut itu, gue tuh selalu nangis. Kemarin akhirnya gue nonton konser kan, udah sekian lama nggak pernah nonton konser, pas banget ada lagu itu gitu. Nangis lagi loh. Iya pasti kayak gimana sih, kayak recall gitu kan. Benar. Gitu kayak, ya Allah gitu. Dan kalau denger lagu itu kan kayak
ya sedih emang banget sedih gitu. sih. Gue juga suka banget lagu gitu sih. Iya kan? Iya, emang sedih sih. Apalagi Hujan-hujan gitu kayak ngebayangin orang tua, dan gue sih lebih Iya. ngebayangin lagi anak-anak gue nanti akan nyanyi lagi. Gitu kan. Tuh kan gue tuh ngebayangin aja udah gitu. Gue tuh kalau ngomongin anak gue pasti cengeng banget lah. Kalau karakter Rayanza sama Rafathar lebih mirip ke lo yang mana, Mbak? Beda banget Perpaduan sih. Oke. Ya belum tahu sih karena kan Iya, masih masih kecil bayi banget. banget. Tapi untuk bayinya sih lebih tenangan, lebih chill Rayanza. Oh, lebih chill Rayanza. Si Ade lebih chill. Oh, Rafathar tuh waktu kecil tuh waktu bayi Enggak sih sebenarnya bukan rewel. Enggak dibilang si Rafathar juga waktu kecil rewel, cuman si Rayanza jauh lebih chill lagi. Lebih chill. Rafathar tuh dulu kayak di bulan-bulan pertama tuh mungkin ada kayak beberapa kali nangis yang tidak terselesaikan, ngerti gak lo? Iya, Kayak ngerti gue. nangis sampai capek gitu. Iya. Kalau Rayanza tuh nggak pernah, semuanya ada closure-nya. Jadi dia minta apa iya gitu. Maksudnya kayak oke, ternyata dia menyusu, udah selesai gitu. Atau dia mau kentut gitu, atau dia mau sendawa gitu. Jadi udah apa mungkin guanya juga lebih tenang dan lebih tahu gitu. Iya, mungkin lo lebih tahu Mbak pengalaman Iya. dari yang sebelumnya. Iya. Waktu itu gue sempat lihat Rafathar tuh benar-benar dimasukin pesantren gak sih Mbak? Oh iya, benar. Bener ya? Berapa hari? Sehari doang, Sehari pagi doang. sampai malam. Itu sebenarnya ceritanya juga lucu karena kan mungkin di satu sisi si Rafathar itu kan sekarang umur 6 tahun. Emang kalau gue nanya beberapa teman gue tuh mungkin memang fasenya lagi rebellious banget. Jadi pokoknya apa yang kita bilang dia pasti jawab enggak, dan pokoknya Umur berapa sekarang, Mbak? challenging lah 6. 6. Mau 7, challenging banget lagi. Apalagi mungkin ditambah lagi punya adik. Iya. Secara nggak sadar pasti dia ya pasti ngerasa udah 6 tahun terus tiba-tiba dia nggak bukan jadi benci sama adiknya, cuma lebih ya gitulah gitu, lebih kayak lebih nge-challenge ibu bapaknya lah gitu. Nah suatu saat dia dimarahin karena dia nggak nurut, terus dimarahin sama papanya, terus papanya pura-pura Nelfon pesantren. Iya, pesantren. Oke. Iya, Pak, ini Rafathar mau dimasukin aja deh ke pesantren gitu. Terus dia bilang, paling pura-pura gitu. Oh gitu, nantangin lagi. Jadi kayaknya bolehlah sekali-sekali dicoba gitu. Karena supaya lebih apa namanya, ya nggak dianggap kayak gitu terus gitu. Iya. Jadi ya sekalian juga aku tapi selalu bilang sama dia sih kayak gue tuh apa namanya, mama masukin ini bukan hukuman tapi supaya belajar jadi lebih baik gitu. Terus gimana sekarang? Sama aja. Enggak, ya lumayan, ya namanya juga anak kecil, katanya butuh berapa puluh kali untuk akhirnya dia mengerti katanya gitu kan. Ya kalau diingetin lagi dia pasti ngingetin balik, kalau misalnya Rafathar bisa nggak ngomongnya jangan marah-marah sama mama gitu, baru dia kayak mencoba jadi mah. Gemas. Kalau orang yang liatin kan gemes, kalau gue Udah capek ya. gitu. Gue tuh kalau udah makin kayak misalnya dia makin kayak gitu, gue kalau biasanya frustasi, bukan jadi marah jadi nangis kalau gue gitu. Terus kan lo kan juga kerja juga, bantuin Mas Raffi juga. Terus gimana cara ngebalance semuanya Mbak dengan punya 2 anak? Ya masih belajar juga sih sebenarnya, maksudnya tapi ya itu dia, gue selalu mencoba untuk ngingetin lagi ke diri gue sendiri bahwa memang prioritas itu ya pasti anak-anak dan suami dulu gitu. Maksudnya yang lain tuh ya walaupun kadang-kadang kita kalau keinginan, gue kayaknya pengen deh, mending pengen kerja aja deh, pengen kabur gitu kan, atau kayak pengen ya itu pembelajaran yang menurut gue pasti nggak akan pernah habis gitu. Untuk ngingetin diri sendiri ya prioritas itu harus Dan lo harus ingat apa prioritas lo ya. Iya gitu. Walaupun kadang-kadang suka lupa ya sis. Kadang-kadang lupa, kadang kalau diingetin kayak gini. Orang yang baru menikah. Oh ya gimana? Kadang-kadang gue lupa juga. Ya apalagi kan lo biasa kerja, biasa sendiri gitu kan. Tapi gue lumayan terbantu karena emang mungkin agak susah adjustingnya karena suami gue di satu perusahaan sama gue. Tapi lebih gampang ketemu juga sih karena kan satu lingkungan kan. Iya. Nah kalau Mbak Gigi gimana sehari-hari bekerja bersama suami? Nah itu menurut gue itu nih, ini cerita lucu juga, nggak jauh-jauh sih sebenarnya dari awal pernikahan juga sama gitu. Karena gue pikir kalau gue juga waktu itu pendekatannya juga nggak lama gitu, maksudnya pendekatan kita mau nikah nih gitu kan nggak lama gitu. Terus kayak ya kita pikir kan, gue pikir kayaknya akan baik-baik aja, ternyata memang nggak segampang itu. Karena memang ya gue selalu mengingatkan diri gue sendiri bahwa ya itu kita menikah dengan siapapun itu kan punya konsekuensinya masing-masing gitu. Betul. Apapun itu, dan salah satu prioritas gue adalah support suami apapun itu, salah satunya dengan ya ikut
apapun misalnya Kerja ya bareng. namanya juga public figure kan gue harus ya kalau di saat dia butuh gue support dalam arti gue harus tampil ya kenapa enggak gitu. Awalnya tuh susah banget ya. gitu. Kayak ya pasti setiap perempuan tuh punya impian pernikahan mereka masing-masing gitu kan. Tiba-tiba lo punya nggak dulu sebelum nikah sama Raffi? Punya dong. Pengennya intimate ini itu. Tiba-tiba kan gue harus live di semua TV kan. Itu lo shock nggak? Hah? Shock nggak lo? Ya shock lah. Shock ya. Shock banget gitu. Tapi lo ngobrolin itu nggak sama Raffi? Iya, tapi kan dia selalu bilang kan, ya kamu udah tahu konsekuensinya nikah sama aku ya aku punya banyak orang gitu. Bukan berarti dia juga yang mau, bukan berarti dia yang mau gitu. Terus gue ulang tahun kan selalu bareng kan gitu. Dulu tuh gue tuh kalau di keluarga gue tuh kebiasaan kalau ulang tahun tuh kita tuh boleh ngapain aja gitu. Ibaratnya jadi princess harian di rumah. Mau nggak sekolah boleh. Iya dulu gue tradisi gitu. dari dulu Iya ya? tradisi gitu. Minta apa aja gitu. Terus tiba-tiba gue nikah sama Raffi ulang tahunnya bareng. Gue harus kerja setiap ulang tahun. Gue tuh kalau ulang tahun tuh roadshow TV, roadshow kerjaan gitu. Jadi itu di awal pertama tuh gue bilang kayak, ya Allah itu boleh gak sih gitu kan. Sama anniversary juga pasti ada aja dirayain. Misalnya di acara ini, acara itu. Jadi gue bener-bener gak. Sampai tahun keberapa akhirnya lo kayak udah, ya udahlah. Ya butuh berapa lama prosesnya? Mungkin abis tahun kelima ya. Akhirnya gue menyadari bahwa ternyata ya karena gue kerja bareng-bareng lah itulah akhirnya kita bisa menemukan satu sama lain gitu. Jadi ya gue bersyukur ternyata memang mungkin kalau orang lain misalnya kayak kerja sendiri-sendiri nggak pernah bareng ya mungkin jarang ketemunya. Dengan kerjaan Raffi yang segitu banyak ternyata mungkin memang gue dikasih jalannya untuk bisa ikut kerja sama dia supaya kita punya ada waktu. Jadi ya sekarang ya disyukurin aja gitu. Kalau misalkan secara bisnis itu peran Mbak Gigi sama Mas Raffi beda banget atau bareng-bareng sih Mbak? Kurang lebih sih ya bareng ya dipisahin juga, dibarengnya kadang-kadang memang kita misalnya harus split gitu kayak misalnya ada beberapa acara harus split gitu misalnya ada satu dalam waktu, tapi kalau misalnya dalam ngelola perusahaannya sendiri sih kayaknya kalau Raffi tuh biasanya lebih ke dia visioner kan dia pengennya idenya gitu. Gitu ya gitu. Nah biasanya kalau aku sih ngebahasnya sama tim gitu kira-kira kalau pengennya gini tuh bisa nggak ya, possible nggak ya, execute gimana nggak ya, visible nggak gitu. Jadi ya bagi-baginya sih biasanya di situ sih. Tapi yang aku lihat dari Mbak Gigi sama Mas Raffi itu adalah Mbak Gigi sama Mas Raffi itu konsisten. Jadi ada aja terus aja, gimana caranya bisa terus konsisten sih Mbak sama Mas Raffi? Dan Mas Raffi itu orang paling sibuk tapi selalu bisa balas WhatsApp ya? Iya biasanya 350 beda banget sama gue. Handphone gue hanyut kayak ya emang benar dia tuh memang kalau ngomongin masalah dibalas tuh cepet banget gitu. Kalau gue orangnya lebih suka ngobrol gini. Iya, oke. Jadi kita gue sama dia kebetulan beda. Kalau gue lebih suka kalau meeting ketemu, kalau dia tuh bisa gitu. Sama gue tuh sama lo persis. Gue WhatsApp gue juga udah gone kan? Gone. Jadi gue mendingan telepon gitu. Iya, telepon gue ngobrol sama. panjang lebar gitu. Kalau Raffi gitu kalau dia meeting juga kadang-kadang juga jadinya dia ya gitu ya. Ya itu inilah karakter masing-masing lah. Karakter masing-masing lah gitu. Tapi kalau untuk konsistennya sebenarnya gue tuh ngelihat kalau gue tuh banyak belajar dari Raffi gitu. Karena kalau gue sendiri sih jujur kayaknya gue akan di rumah aja kalau gue nggak nikah sama dia, gue kayaknya mager amat kayak gitu. Tapi memang dia yang selalu menginspirasi terus kayak ngingetin gue untuk kalau ada kesempatan itu nggak datang 2 kali. Jadi kita ya harus diambil, harus dicoba, harus terus berpikir gitu. Tapi akhirnya kenapa bisa selalu kayak gini? Memang sebenarnya nggak pernah kayak Raffi gitu. Gue melihat dia tuh memang suka kerja, dia suka berpikir, bukan nggak punya cita-cita, tapi nggak yang ambisius yang bukan yang kayak ambisius, bukan yang kayak pokoknya harus gitu, nggak gitu. Tapi dia tuh emang gue sama Raffi itu suka berpikir, kayaknya pengen bikin ini, kayaknya organik gitu semuanya kayak gitu. Jadi apalagi sekarang yang bikin gue lebih lebih realistis lagi karena mungkin makin lama kan makin banyak gitu orang-orang tanggung jawabnya kan makin banyak. Jadi gue harus kayak tapi bukan berarti itu gue jadiin beban sih. Cuman gue berpikir kalau misalnya dengan tanggung jawab
banyak orang itu kan gue harus terus berinovasi, harus terus berpikir gitu, gue ngerjain apa lagi gitu. Karena kan itu jadi bagian tanggung jawab gue juga gitu. Dan semakin banyak lo bisa berkontribusi untuk banyak orang juga kan. Iya. Nah dari semua bisnis yang dijalani, yang lagi paling seru apa? Yang lagi paling berkembang apa? Sis. Apa ya? Ya semuanya sih sebenarnya masih berkembang, Jalan semua ya? terus gitu. Cuman memang yang kalau yang gue banget, yang Raffi nggak ikut-ikutan tuh ya urusan fashion, urusan kosmetik yang kayak gitu-gitu. Sama platform Bunda Bun Lifetime itu juga. Ya itu juga pokoknya gue ingat banget tuh waktu itu gue pernah meeting sama Mas Raffi, terus dia mention itu. Iya, dia nelfon lo untuk nanya soal itu. Nah iya, jadi itu yang memang Raffi nggak nyentuh sama sekali. Nyentuh gitu, kayak ibaratnya kalau Raffi dia punya bola, punya basket. Ya lu bebas gitu. Berkarya lah ya. Iya, kalau di situ ya. Kalau misalnya yang lain tuh ya, karena yang itu tergolong juga masih baru. Kalau sedangkan yang lain kan udah jalan, udah jalan sendiri gitu. Gue tuh selalu kepo sih, Kak Raffi tuh udah tone down belum sih? Dari yang dulu banget, dari pertama lu nikah sampai apanya sekarang. Nih, di segi mana ya? Dari segi kayak lebih balance antara family sama kerja. Atau lo yang malah adjusting? Gue sih yang adjusting sih. Kayak makin lama tuh di pernikahan tuh menurut gue makin lama makin mencoba menelaah mengerti sebenarnya tuh kenapa begitu. Jadi gue tuh tahu gitu, mungkin nggak kayak awalnya gini kayak, duh kenapa sih kalau setiap acara keluarga nih gini gitu kan, misalnya contoh gitu. Tapi ternyata gue mengerti, mungkin memang kebiasaannya dia nggak kayak gitu. Di keluarganya beda gitu. Jadi akhirnya lebih ya udah, mungkin kalau misalnya memang nggak bisa jalan bareng-bareng ya, kalau maksudnya jalan cuman berdua doang. Ya kalau misalnya sambil kerja bisa ya kenapa enggak. Jadi lebih adjusting aja gitu. Jadi lo adjusting dan lo selalu berpikir positifnya ya. Mencoba cari positive side-nya. Iya. Nah gimana caranya dengan semua kesibukan yang bagi gila lo, gimana caranya biar stay positif terus? Kalau nggak positif gila. Bener sih. Iya sih, bener sih. Itu gue juga kayak bisa gila juga sih. Iya, makanya jadi kayak kalau emang ada yang masih bisa yang dipikirin yang positif, kayaknya gue lebih milih yang gitu. Kalau dulu mungkin kayak, kalau zaman masih dulu umur 20-an gitu, 20-an 25 ke bawah gitu kan, mungkin masih kayak lebih egois gitu kan, lebih kayak pokoknya gue maunya gini gitu kan kalau di hubungan gitu kan. Makin lama sih kayak makin ya udahlah, gue juga nggak, ibaratnya gini, gue nggak mau memaksakan apa yang mungkin kalau gue paksain lo juga nggak seneng gitu. Energinya kan nggak enak gitu. Sama kayak misalnya gue dipaksa apa gitu kan juga gue males gitu. Jadi kita coba cari tengah-tengah aja. Jadi nggak semuanya harus dirungsingin sih gitu. Setuju sih. Nah, bagi kan sebagai seorang public figure dengan kayak seluruh orang boleh dong. Seluruh orang Indonesia tahu lo dan keluarga lo gitu ya, Mbak. Seberapa penting sih menurut lo, karena lo punya power kan? Seberapa penting untuk spread positivity ke orang banyak? Ya harus lah. Ya yang negatif ngapain dikasih lihat gitu. Maksudnya semudah, segampang ya kalau kita mau ngeluarin konten ya nggak usah yang misalnya yang berantem atau yang apa gitu. Itu aja sih sebenarnya. Maksudnya ya yang positif-positif aja, ngapain kita, bukan berarti pencitraan ya. Tapi memilih aja sih gitu. Punya beban gak tapi Mbak dengan mindset kayak yang gue kasih lihat harus yang baik-baik nih gitu? Ada beban gak? Kayak kan punya tanggung jawab dong karena you guys have so much power kan. Beban, jangan, kalau dipikirin bebannya puyeng, kayaknya ya semua orang punya bebannya masing-masing. Betul. Satu kan. Terus kalau mau dipikirin lagi, kalau mikirin bebannya kayaknya nggak akan kejadian apa-apa nggak sih? Iya sih, setuju. Jadi again tetap stay positif aja ya, dan mikirnya semua yang positif. Nah, Mbak Gigi, kan banyak banget nih yang look up ke Mbak Gigi dan mengagumi. Mengagumi Mbak Gigi. Mbak,
Ada nggak advice yang bisa dikasih ke teman-teman yang generasi muda yang nonton gimana bisa terus menyebarkan kebaikan yang bersinar untuk diri sendiri dan orang lain? Jangan ngeliat orang lain sih. Oh. Susah gak sih tapi? Maksudnya jangan ngebandingin diri sama orang lain gitu. Kalau kita ngebandingin diri sama orang lain kan nggak bisa ngeliat kan. Sebenarnya apa sih yang positif dari diri kita sendiri gitu kan. Jadinya kayak nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kayak stuck gitu. Ya gak sih? Tapi dengan adanya social media di mana lo bisa Iya, melihat segala benar. sesuatunya. Betul. Betul Tapi kan? itu memang butuh waktu sih menurut gue. Untuk Butuh sampai ya? ya butuh waktu. Tapi lo bisa ada di titik ini butuh proses berapa lama? Apa lo emang Ya, jadi gue orang yang dicuek? Gue masih berproses Oh, sampai masih sekarang. berproses ya? Semua orang kayaknya menurut gue masih berproses. Iya, Gue gue nggak juga bilang. masih berproses sih. Iya, gue nggak pernah bilang gue tuh udah gitu. Jadi kadang-kadang gue tuh bingung gitu kalau orang bilang kayak apa namanya ke gue tuh gimana gitu, ngerti gak? Iya. Jadi gue tuh suka awkward karena menurut gue masih berproses progress ya. masih belajar Iya. gitu. Menurut gue sebisa mungkin ya, emang susah sih. Mungkin sebisa mungkin, semaksimal mungkin untuk lebih jangan bandingin diri kita sama orang lain supaya kita lebih sayang sama diri kita gitu. Iya, walaupun tuh susah ya. Susah, gue masih Susah belajar banget, gue juga masih belajar. Iya, gue masih belajar. Gue masih belajar. Tapi dengan kayak kita lebih lebih nauin diri sendiri, lebih tahu apa yang kita suka, apa yang kita nggak suka, itu kayaknya lebih kelihatan nggak sih kayak lebih terpancar gitu daripada kayak kita melakukan suatu hal yang kayaknya sebenarnya kita nggak suka. Gitu. Dan harus belajar terus soal diri kita sendiri gak sih? Iya. Karena kita nggak pernah tahu sebenarnya kalau kita nggak mencoba dan belajar dan segala macamnya. Dan tapi balik lagi harus realistis. Kadang-kadang yang terlalu kayak gitu tuh bikin kita jadi terlalu idealis terus nggak realistis gitu. Betul. Kan ujung-ujungnya kan kita harus move on gitu kan. Iya. Harus ya dari segala Bergerak macam ya, sis. kita harus bergerak, Iya, harus setuju. hidup, butuh makan, butuh ini, butuh itu gitu. Bener kan? Bener. Dan sebagai seorang perempuan yang multi peran, gue harus belajar dari lo juga sih. Karena kan lo punya karir juga, punya suami, punya anak 2. Sama-sama belajar lah sis. Sama-sama belajar ya sis ya. Dan hal apa sih yang paling berat menjalankan multi peran ini Mbak Gigi? Banyak ya poinnya itu sih sebenarnya, kayak balik lagi untuk ngingetin diri itu sebenarnya yang prioritas yang mana. Iya. Gitu, kadang-kadang kan kita pengennya Balik lagi ke tadi ya. Fokus di prioritas fokus ya. di prioritas itu menurut gue berat, konsisten di prioritas. Iya. Kadang-kadang kita bilangnya gue secetek urusan oke, gue mau gimana caranya kerjaan itu selesai sebelum jam 9 supaya gue bisa tidurin anak setiap malam. Gitu. Jadi kayak Itu selalu lo jalanin? Ya kadang enggak, kadang lewat gitu. Maksudnya untuk konsisten di situ aja tuh menurut gue butuh effort, butuh ngingetin diri sendiri gitu. Kadang-kadang ya misalnya kerjaan belum selesai terus sambil ngobrol dulu kan asik ya. Bener. Gitu kan kayak Bener. kita Padahal udah beres kan sebenarnya. Padahal udah beres, pengen ngobrol, pengen hahaha gitu sama teman. Itu gue banget sih. Iya kan gitu, tapi sedangkan gue tuh udah janji sama anak gue untuk gue mau tidurin dia gitu, nemenin dia tidur setiap malam. Atau misalnya kayak konsisten untuk selalu nurut gitu, misalnya kayak suami mau ngomong apa gitu, tapi kan kadang kita pengennya aduh kayaknya gue pengen ngerjain ini, tapi di sisi lain gue tuh kayaknya harus ya kayak gitu-gitu lah gitu, dengerin suami juga gitu. Untuk konsistensi yang susah. Susah ya. Tapi lo harus selalu mengingatkan diri sendiri bahwa itu adalah prioritas lo. Nah Mbak Gigi, terakhir sih, ada beberapa lagi sih. Cuma kedepannya apa lagi nih, goal apa yang Mbak Gigi ingin capai? Atau Mbak Gigi gak punya goal? Kayaknya lebih kayak itu deh. Gue bukan gak punya goal sih, cuman kayak mungkin kalau dibilang goal yang my ultimate goal gitu ya mungkin lebih ke anak-anak gitu. Yang penting gue anak-anak itu bisa jadi anak-anak yang baik lah, pokoknya sesuai apa yang gue pikirkan gitu. Cuman kalau untuk kayak goal yang mepet-mepet ini, gue sih yang penting semuanya terus berkembang, jadi lebih baik, jadi lebih banyak berkah buat orang. Kalau yang spesifik,
gue mau ini jadi itu tuh gue Nggak ada kayaknya ya? dari dulu nggak pernah punya Raffi gitu juga nggak? sama. Jadi kayak udah let it flow Ya, aja let it ya. flow. Yang Jadi penting yang berkembang, berjalan. Jadi yang apa yang di depan ya gue jalanin sebaik-baik mungkin gitu. Ya, tapi kalau goal terbesar of course anak-anak Iya, ya. Sesuai anak-anak. prioritas lo lah Iya. ya. Oke, sebelum kita akhiri obrolan ini kita main game dulu. Oke. Namanya jawab semaunya. Oh iya kayak biasa ya waktu itu Iya. ya. Oke. Masih sama sih Masih gamenya. sama. Mungkin pertanyaan juga masih sama nih. Jadi kita lihat berbeda apa enggak. Benar. Oke, ketika ini lu tinggal apa namanya nanti lu gua Jawab akan cepet aja. bacain ya nanti lu langsung ini aja, langsung jawab aja. Ketika bangun pagi, hal apa yang langsung gue pikirkan? Anak gue gimana? Emang suka nggak ada? Gue tau anak gue jatuh atau Iya, apa iya, iya, gitu. iya. Kepikiran ya. Kepikiran gitu apa dia udah bangun gitu. Apalagi kan sekarang ada bayi jadi gue kayak mana anak gue gitu. Oke. Waktu kecil hal apa yang paling memalukan atau unik yang pernah gue lakukan atau alami? Banyak kayak waktu kecil suka makan upil kali ya. Hah, sumpah? Apa rasanya sih? Asin ya? Itu dari kecil. Sekarang udah enggak dong? Ya udah enggak dong. Iya, siapa tahu. Oke. Orang nggak banyak yang tahu kalau gue itu orangnya. Gue sebenarnya introvert. Oh, introvert. Kalau Mas Raffi? Kayaknya sama deh. Introvert juga ya kayaknya ya? Kita tuh suka ngobrol tapi Capek ya? Energinya abis? enggak, gue nggak energinya habis tapi itu semua di dasar. Jadi yang dalamnya gue tuh nggak ada ya. Oke. Menarik. Oke. Gue paling bete kalau menghadapi situasi seperti Ketemu sama orang yang nggak satu frekuensi jadi energinya habis. abis Gue ya. tuh habis. Gue setuju banget. Gue juga kayak gitu soalnya. Ya, gue makanya gue selalu berpikir tuh orang tuh bukan ada salah jelek atau apa tapi emang gak sefrekuensi aja, mungkin gak cocok aja gitu. Iya, beda aja. Beda aja gitu. Iya. Vibesnya kayak kayak capek gitu kalau ngomong gitu kan ada kan lo. Ada. Oke, teman-teman gue bilang kalau gue adalah orang yang Nggak pernah balas WhatsApp. iya sama lagi. Tapi emang lu tuh parah banget sih. Gue parah. Tapi gue senang sih gue menemukan orang yang lebih parah daripada gue. Itu Iya kan? loh. Iya. Ya. Gue kayak ini handphone gue bisa nggak tahu di mana, mungkin ketinggalan di mobil atau di mana gitu. Oke. Jadi ya udah gitu. Berarti suami lo apa nyari selalu telepon? Telepon biasa kalau nggak telepon dia tahu misalnya gue pergi sama siapa ya dia telepon orang yang itu pergi sama gue. Oke. Gue merasa feel alive pada saat Udah kayak berapa hari nggak keramas terus keramas gitu lo tau gak? tapi itu bener loh. Iya kan? Itu bener loh. Bersih banget gitu. Iya. Kalau gue saat abis ngeblow, gue iya, ngerasa bisa kayak hidup kembali. Iya kayak Rambut bagus gitu. mandi, apalagi kayak lo nanti kalau punya anak itu kan menyusui itu kan kayak keringetan badan Iya, itu iya, kayak iya. gerah gitu, terus Iya. kayak lo mandi gitu kayak Langsung hidup kembali hidup ya. gitu. Oke. Gitu. Nasihat terbaik yang pernah orang kasih ke gue. Banyak ya say. Iya. Apa satu yang Satu lo apa langsung ya? inget sekarang? Itu kesempatan gak datang 2 kali sih. Iya. Gitu. Jadi harus dijalanin, harus dicoba. Oke, terakhir. Menurut gue kebahagiaan adalah Bahagia itu adalah kita yang sendiri yang bikin. iya, setuju sih. Dan itu gue realize itu agak lama sih. Kalau misalkan Ya, sama, kebahagiaan gue itu juga. sebenarnya yang kontrol tuh kita sendiri. Iya. Jadi kita nggak bisa bergantung sama orang lain atau Iya. apapun untuk kita tuh bahagia. Gue tuh akhirnya baru realize juga ada ya maksudnya itu butuh waktu. Jadi buat kalian semua yang belum bisa menerima itu nanti itu ada waktunya Ada sendiri. waktunya sendiri, iya. Akhirnya gue maksudnya kayak kan ada satu phrase itu kan happiness is a state of mind. Iya. Ternyata bener Betul. gitu. Jadi kayak dulu tuh kayak cuman sliver doang ngerti gak lo, Betul. kayak itu cuman lewat doang kata-kata itu tuh cuman masuk kuping kanan keluar kiri tapi ternyata akhirnya Karena it's makin easy lama, to say, tapi susah juga kan untuk diimplement. Benar. Akhirnya melihat bahwa memang ya itu ya emang cuma di kepala doang gitu. Iya. Oke, last question. Oke. Ini pertanyaan yang selalu aku tanya. Kan obrolan Berarti kita jangan-jangan waktu itu lu nanya juga nanya sama juga, Hana? makanya gue mau lihat sama apa Oke, enggak. oke. Obrolan kita kan akan stay forever di platformnya CXO Media Oke. dan juga di YouTube-nya CXO Media. Apa yang ingin Mbak Gigi sampaikan ke diri sendiri kalau misalkan 5 tahun lagi nanti Mbak Gigi nonton lagi nih. Jadi apa yang Mbak Gigi mau sampaikan ke diri sendiri di 5 tahun ke depan? Good job Nagita. Berarti kalau 5 tahun lagi, masih muda lah 5 tahun lagi. 5 tahun lagi gue hampir 40. Iya, masih Gue muda. sekarang 34. Iya. Iya masih muda. Masih muda, Iya. masih muda. By the way terima kasih banyak loh. Ini untuk 2 kalinya
diundang lagi di ngobrol sore semaunya. Udah hafal ya, Udah sis? hafal. Aku mau ngasih sesuatu buat kamu. Apa tuh? Wow. For you. Terima Semakin- kasih Mbak Gigi dan terima kasih juga MS Gold yang sudah support episode kali ini bersama Mbak Gigi. Nah ini pokoknya sukses terus buat Ibu Putri Terima Tanjung kasih, dan Mbak suami. Gigi. Amin. CXO-nya keren, tambah keren. Amin. Pokoknya ini semoga bisa bikin glowing kamu dan Iya. orang-orang di sekitar kamu. Amin. Terima kasih ya sis. Sama-sama. Untuk teman-teman jangan lupa untuk terus nonton Ngobrol Sore Semaunya setiap hari Kamis jam 6 sore hanya di CXO Media. Bye bye. Thank you ya.